Di balik perbukitan hijau di kawasan Gunung Pongkor, tersimpan sebuah kisah panjang tentang emas, teknologi, dan perjalanan pertambangan di Indonesia. Tak banyak yang tahu, di bawah hutan lebat yang terlihat tenang ini terdapat jaringan lorong tambang bawah tanah yang pernah menjadi salah satu pusat produksi emas penting di Pulau Jawa. Tambang emas Pongkor mulai dikembangkan pada tahun 1994 oleh PT Aneka Tambang Tbk, atau yang lebih dikenal sebagai Antam. Perusahaan milik negara ini membangun sistem penambangan modern di bawah tanah untuk mengambil kandungan emas dan perak yang tersimpan di batuan vulkanik Gunung Pongkor. Dengan metode tambang bawah tanah, para pekerja menembus perut gunung melalui lorong-lorong panjang yang dibuat secara bertahap. Dari luar, kawasan ini terlihat seperti hutan biasa. Namun di dalamnya terdapat jaringan terowongan yang membentang ratusan hingga ribuan meter. Selama bertahun-tahun, tambang Pongkor menjadi salah satu sumber produksi emas nasional. Logam mulia yang dihasilkan dari sini tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah perkembangan industri pertambangan Indonesia. Yang membuat lokasi ini semakin unik adalah posisinya yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, salah satu kawasan konservasi terbesar di Jawa Barat. Karena itu, aktivitas pertambangan di sini dilakukan dengan pengawasan ketat serta berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di masa kejayaannya, tambang Pongkor menarik perhatian banyak pihak. Kandungan emas yang tinggi membuat wilayah ini dikenal luas, bahkan sampai muncul cerita tentang para penambang liar yang mencoba mencari keberuntungan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat setempat sering menyebut mereka dengan istilah ninja emas. Julukan ini muncul karena mereka biasanya beraktivitas pada malam hari dan masuk melalui celah-celah kecil di sekitar area tambang. Fenomena ini menjadi bagian dari cerita panjang yang pernah terjadi di kawasan Pongkor. Namun di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan betapa berharganya sumber daya alam yang tersimpan di perut gunung ini. Seiring berjalannya waktu, produksi tambang Pongkor mulai berkurang. Cadangan emas yang semakin menipis membuat aktivitas pertambangan perlahan beralih ke tahap akhir operasional. Namun kisah Pongkor tidak berhenti begitu saja. Sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah pertambangan, sebagian area tambang kini dikembangkan menjadi wisata edukasi. Salah satu yang menarik adalah Museum Tambang Bawah Tanah yang dibangun di bekas lorong penambangan. Di tempat ini, pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana suasana bekerja di dalam tambang. Lorong-lorong batu yang dahulu menjadi jalur para penambang kini menjadi ruang pembelajaran tentang dunia pertambangan. Melalui museum ini, masyarakat bisa memahami bagaimana proses eksplorasi, pengeboran, hingga pengolahan emas dilakukan secara profesional. Selain itu, kawasan sekitar Pongkor juga memiliki panorama alam yang indah. Hutan tropis yang lebat, udara pegunungan yang sejuk, serta lanskap perbukitan membuat wilayah ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi dan geowisata. Transformasi dari kawasan tambang menjadi pusat edukasi ini menjadi contoh bagaimana sebuah wilayah industri dapat tetap memberi manfaat bagi masyarakat setelah masa operasionalnya berakhir. Gunung Pongkor pun kini tidak hanya dikenal sebagai lokasi tambang emas, tetapi juga sebagai tempat belajar tentang sejarah, teknologi, dan hubungan antara manusia dengan alam. Lorong-lorong yang dahulu menjadi saksi kerasnya pekerjaan para penambang kini berubah menjadi ruang cerita tentang perjalanan sebuah tambang. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap butir emas yang kita lihat, ada proses panjang, teknologi, serta kerja keras banyak orang yang terlibat. Dan di bawah hutan yang tampak tenang di Gunung Pongkor, kisah itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah pertambangan Indonesia.